Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah lanjutan dari materi transformasi Z, yaitu pada video ini khusus membahas masalah inverse transformasi Z. Dan ini selain inverse transformasi Z juga ada contoh-contoh kasusnya. Baik, sebelum lanjut ke materi ya, kita akan lihat dulu ini contoh soal yang kemarin. Kemarin saya sempat salah menayangkan ya, jadi saya konfirmasi di sini ya nih. Hitungannya ketemu bahwa 0 yang pertama adalah 0, 0 yang kedua adalah 0,75, pol yang pertama adalah 1, pol yang kedua adalah 0,5. Dan jika digambar, ini Z1 nya adalah di 0 ya. Kemudian Z2 nya ada di 0,75 sini ya. 0 lambangnya adalah lingkaran. Kemudian apabila pol, ini adalah lambangnya adalah silang ya. Ini ada di 1 dan juga ada di 0,5. Makanya ada di sini. Nah, kemarin tertukar antara lingkaran dan juga tanda silangnya ya. Nah, ini sudah betul. Jadi ini yang betul. Kemudian lanjut lagi ke ini contoh soal yang lain dari memplotkan pol dan 0. Ini sambil ditulis dulu ya. Soalnya adalah XZ sama dengan 1 plus Z pangkat min 1 per 1 min Z pangkat min 1 plus 0,5 Z pangkat min 2. Apakah bisa langsung dicari pol dan zeronya? Ya, ini mirip soalnya dengan yang kemarin, ternyata tidak bisa. Jadi harus di dalam bentuk pangkat yang tidak ada negatifnya. Supaya tidak ada pangkat yang negatif, maka kita perlu mengalihkan dengan pangkat minus terbesarnya berapa? Min 2. Maka kita kalikan dengan Z pangkat 2 per Z pangkat 2. Sama dengan, ya ini kali sini ya. Maka jadinya Z kuadrat ditambah dengan Z per Z kuadrat ditambah dengan Z ya, min ya ini ya, min dengan Z ditambah dengan 0,5 ya. Kemudian yang ini bisa dipisahkan ya, Z kali Z plus 1. Nah, yang bawah kira-kira Z min berapa dikalikan dengan Z min berapa. Apakah ini bisa dikira-kira ya? Kita maksimalkan. Ternyata ini nggak bisa dikira-kira. Jadi harus kita gunakan, ini rumus mungkin sudah lama ya. Kita tahu udah lama ini. Dan mungkin terlalu lama. Jadi mungkin lupa justru ya bahwa ada rumus persamaan kuadrat. Ini rumus persamaan kuadrat. Ini rumus ABC ya, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, menggunakan rumus ABC. Pasti rata-rata sudah pada tahu itu ya, bahwa X1 X2 sama dengan, langsung saja ya, min B itu berarti min plus 1 plus minus akar dari B kuadrat atau min 1 kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali 1 sama dengan 1 plus minus akar dari 1 min 1 kuadrat itu 1 dikurang 4 kali 1 4 dikalikan 0,5 min 2 per 2 sama dengan 1 plus minus akar dari min 1, betul ya, akar dari min 1 per 2. Nah, ini jadi X1 nya ini setengahnya ke sini dan setengahnya ke sini ya. Akar dari min 1 adalah apa? Ini adalah J ya kan. X1 nya ini 1 per 2 plus
ya ini jadi J ya. Tunggu, ini adalah J, berarti ini artinya adalah 1J ya. Nah ini berarti 1/2 J. Kemudian untuk yang X2 nya sama dengan setengah min setengah J ya. Berarti kalau kita masukkan ke sini, ini adalah dalam kurung setengah plus setengah J, tutup kurung lagi, setengah min setengah J ya, itu ya. Nah kemudian kalau digambar gimana? Oh ini pole dan zero-nya dulu ya. Zero-nya Z1 nya sama dengan yang ini sudah pasti 0. Kemudian yang ini Z ini langsung aja ya, Z keduanya ini sama dengan 0, maka harus min 1. Nah kemudian yang pole satunya ya ini setengah plus setengah J, P2 nya sama dengan setengah plus min setengah J gitu ya. Nah tinggal kita buat gambarnya, diplotkan. Ini adalah real, ini imajiner, ini lingkaran satuan ya. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini min 1, ini min 1 ya. Yang gampang dulu lah, zero-nya dulu. Zero ada di 0, maka di sini. Kemudian ada di min 1 ya. Nah yang ini gimana nih, yang pole-nya ya kan, setengah plus setengah J. Setengah plus setengah J. Di sini adalah di sini adalah setengah ya. Kemudian di sini adalah setengah J, ini J ya, ini min J. Di sini adalah min setengah J. Maka yang ya pole-nya ada di sini. Ini adalah pole yang pertama, dan yang di sini adalah pole yang kedua ini ya. Nih. Cukup jelas terlihat atau enggak? Kita perbesar dulu mungkin ya. 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 Ini saya ulangi lagi. Kesini setengah, ini adalah komponen realnya. Ini karena ini setengah ditambah dengan setengah J, itu adalah sini. Jadi ada di titik yang sini. Kemudian yang setengah min setengah J, kesini setengah ya, komponen realnya adalah setengah. Kemudian komponen imajinernya adalah min setengah J. Maka posisi pole yang kedua ada di sini. Di sini pole-nya, dan di sini adalah zero-nya. Ya, itu contoh yang kedua. Oke, kita balik lagi ke slide. Contoh soal ini udah selesai ya. Jadi jangan sampai lupa, ini masalah rumus ABC ini ternyata masih dipakai ya pada saat kuliah. Ini mungkin seingat saya sih ini waktu SD ya, saya lupa kelas berapanya. Tapi ya ternyata ini masih terpakai juga gitu selama kuliah ini. Oke, kita balik ke inverse transformasi Z ya. Kenapa sih sebenarnya kita perlu transformasi Z? Masih ini slide yang ada di pada saat sistem linear. Metode analisis sistem linear bisa dengan metode langsung, yaitu dengan konvolusi dan persamaan beda atau difference equation, dan menggunakan metode langsung. Ya, ini kita lihat contoh kasusnya bahwa untuk respon impuls dari struktur LTI di bawah ini ya, cari respon impulsnya. Masih ingat nggak respon impuls itu apa? Respon impuls adalah output sistem pada saat sistem diberi inputan adalah do n. Maka jika di sini diberi do n, ya keluarannya apa? Itu adalah respon impuls. Kalau soal ini dengan sangat mudah kita bisa tentukan bahwa ya
sambil coret-coret mungkin ya. Kita akan buka dulu webcam slide-nya. Ya, jika ini diberi do_n, jika sini diberi do_n, maka keluaran yang di titik sini akan menjadi 2 do_n, atau langsung saja Hn, bahwa respon impuls Hn akan sama dengan do_n dikalikan dengan 2 di titik sini ya. Jadi 2 do_n ditambah dengan yang di titik sini, do_n-nya didelay 1 kali, jadinya adalah do_n min 1 dikalikan 2/3. Jadi hasilnya adalah 2/3 do_n min 1 ya. Hanya sesederhana itu. Kalau misalnya itu ada hanya di bagian yang kiri, tidak ada feedback sistemnya gitu ya. Lalu oke, sambil tambahan lagi mungkin, biasanya pada soal seperti ini biasanya ditentukan juga adalah fungsi transfer atau HZ-nya. HZ-nya apa? Jika HZ-nya apa? Pertanyaan HZ-nya apa? Maka jika kita lihat di transformasi Z dulu ya. Menggunakan sifat konvolusi. Tunggu sebentar, saya kopikan dulu biar ya, sifat konvolusi. Ya, ini ya. Kemarin ada sifat yang ketiga adalah sifat konvolusi, bahwa jika dikonvolusi setengah xi xn dikonvolusi dengan x2n ditransformasi z, maka x1z dikalikan dengan x2z. Maka ya, kembali ke soal yang tadi ya. Di sini kalau untuk mencari Hz ya, kita buat dulu, tentukan dulu difference equation-nya, yaitu yn sama dengan 2 kali xn ditambah dengan 2/3 xn min 1. Nah, kemudian yang yn kita ya, yn sudah terpisah ya. Jadi yn akan sama dengan ditransformasi z dulu, yz 2 xn ditransformasi z menjadi xz, kemudian ditambah dengan 2/3 xz dikalikan dengan z pangkat min 1 ya. Ini sifat yang pertama ya, bahwa ada pergeseran. Nah, kemudian konvolusi, kalau konvolusi itu bisa menggunakan ya ini, kalau dikonvolusi dalam domain Z itu hanya dikalikan saja. Padahal kalau sebelumnya xn harus dikonvolusi dengan hn, hasilnya adalah yn. Jika xz dikalikan dengan hz, maka hasilnya adalah yz. Maka hz itu sama dengan yz per xz gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau pada saat ada pertanyaan hz-nya apa, itu berarti kita harus mencari yz dibagi dengan xz. Nah, kita balik lagi ke hitungannya lagi ya. YZ ini perlu kita kumpulkan dulu supaya xz-nya bisa keluar, sama dengan xz sama dengan kali 2 plus 2/3 z pangkat min 1. Nah, ini ya. Nah, berarti hz apa? Hz kita tulis lagi yang ada di sini ya, bahwa yz per
XZ sama dengan, ya, ini berarti ada satu ya kan, yang ini tetap ada di sini, kemudian yang XZ pindah ke ruas yang bawah, maka YZ per XZ akan sama dengan 2 plus 2 per 3, ini 3 ya, Z pangkat min 1. Ya, itu HZ-nya. Jika ditransformasi balik, jika kita lihat ya, HN, maka kita lihat nih di, ya ini nih, do N ditransformasi Z jadi 1. Nah, kalau 1 ditransformasi balik berarti jadi do N. Makanya yang ini 2 ditransformasi balik jadi 2 kali do N. Sedangkan yang sini ini memakai yang bagian sini. Do N min K sama dengan Z min K. Ya, ada variabelnya 2 per 3 ditambah dengan sini. Do N min 1. Ya. Caranya sama sebenarnya, mau menggunakan cara langsung ya. Dengan langsung kita bisa ketemu. Ya, karena ini memang bisa langsung. Kemudian apabila pertanyaannya adalah fungsi transfer, maka kita perlu mencari di bagian yang sini. Ini bagian adalah fungsi transfer HZ ya. Yang di bagian sini adalah, ini adalah fungsi transfer. Ini adalah respon impuls. Respon impuls, jika respon impuls adalah HN. Ya, itu ya. Mungkin itu penjelasannya. Kita lihat ke contoh soal yang selanjutnya. Ya. Tentukan respon impuls dari struktur di bawah ini. Nah, kalau yang ini do N masuk sini, jadinya 2 kali do N. Kita perbesar dulu mungkin ya, full ya. Di sini do N masuk sini jadi 2 kali do N. Nah, yang tidak bisa adalah yang bagian sini. Mau jadi apa ya kan? Ini ada feedback. Maka inputan yang sebelumnya akan inputan saat ini akan mempengaruhi inputan yang selanjutnya. Dan ini tidak bisa diselesaikan secara langsung. Maka mau tidak mau kita harus transformasi ke Z dulu, baru kita mendapatkan fungsi transfer, baru mendapatkan apa respon impulsnya. Baik, langsung ke coret-coretan saja. Jadi kita tulis dulu difference equation-nya, YN akan sama dengan 2 kali XN ditambah dengan setengah YN min 1 gitu ya. Ini difference equation-nya, langsung kita fullkan saja ya. Ya. Kemudian kita transformasi Z dulu ya. YZ sama dengan 2 kali XZ ditambah dengan setengah YZ dikalikan dengan Z pangkat min 1. Sambil kita tulis dulu tadi di tulisan yang tadi ya, bahwa HZ adalah YZ per XZ. Nah, kita mau mencari HZ, maka gimana caranya? Kita bentuk supaya bisa membentuk seperti ini. Nah, caranya yang pertama kita pindah dulu YZ-nya ini ke ruas kiri. Maka YZ dikurang dengan setengah YZ kali Z pangkat min 1 sama dengan 2 kali XZ ya. Kemudian kita keluarkan masing-masing komponen YZ dan XZ-nya ya. Jadi YZ dikali dengan 1 min setengah
YZ-nya sudah keluar ya, jadi YZ-nya tidak perlu kita tulis lagi, dikalikan Z pangkat min 1. Kemudian sama dengan XZ dikali dengan 2. Kalau kalian menulis supaya berbeda antara angka 2 dengan Z, saya minta tolong untuk kalian menuliskan Z diberikan dengan coretan di tengah-tengahnya ini ya. Ini untuk membedakan antara 2 dengan Z. Ya. Jangan sampai nanti saya tidak bisa membedakan ataupun orang lain tidak bisa membedakan antara Z dan juga 2. Kemudian kita bisa menuliskan HZ sama dengan YZ per XZ akan sama dengan yang sini tetap, yang XZ pindah ke bawah, kemudian yang ini pindah ke bawah sini. Jadi YZ per XZ nya sudah, tinggal 2 per 1 min setengah Z pangkat min 1 ya. Kita sekarang sudah dapat HZ ya, sudah dapat HZ, maka sekarang kita akan inverse transformasi balik dari HZ menjadi HN. Kita sambil lihat slide ya. Ini saya sudah sediakan tabelnya. Kira-kira mana yang paling mirip antara 2 per 1 min setengah Z pangkat min 1? Ada nggak yang mirip dari sini? Kelihatannya nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Karena hitungan yang kita dapat adalah dalam bentuk Z-nya negatif, sedangkan tabelnya adalah semuanya Z pangkatnya positif. Supaya bisa kita samakan, maka bisa dengan cara ini dikalikan dengan Z per Z, supaya apa? Pangkat negatifnya hilang. Ini akan jadi sama dengan 2Z per Z min setengah. Nah, kalau sini sudah bisa ada yang sama, maka akan mirip dengan yang mana? Aduh, ini scroll ya. Akan mirip dengan yang A pangkat N UN dikalikan dengan 2. 2-nya adalah variabel sebetulnya ya. 2 di sini, ini adalah variabel Z per Z min A. Maka setelah di inverse balik, ini menjadi 2 kali ya, A pangkat N, A-nya berapa? A pangkat A-nya adalah setengah pangkat N dikalikan dengan UN. Ya, itu adalah respon impuls dari, kita balik ke soalnya lagi. Tentukan respon impuls dari struktur LTI di bawah ini ya. Maka respon impulsnya HN sama dengan 2 kali setengah pangkat N UN. Nah, itu selesai. Tidak bisa secara langsung, tapi ternyata harus memanfaatkan transformasi Z untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Baik, lanjut lagi ya. Tentukan respon impuls dari sistem LTI linear time invariant yang dinyatakan oleh persamaan beda berikut ya. Sambil kita tulis dulu lah. Ini cukup lah ya di sini ya. YN sama YN plus 3 YN min 1 ditambah 2 YN min 2 sama dengan 4,5 XN plus 9,5 XN min 1 ya. Oke. Lanjut ya. Sebentar. Kita lihat caranya mirip yang tadi ya. Dari sudah ada persamaan diferensial, kita garis dulu ini supaya ada tanda bahwa
ini adalah soal yang berbeda. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita transformasi Z dulu. Samakan saja caranya. Sama seperti cara yang di atas nih. Maka Y Z ditambah dengan 3Y Z. Silahkan ya, kasih komen masing-masing. Apa sih urutannya yang pertama ke yang kedua itu diapakan, kedua, ketiga itu diapakan, ketiga, keempat diapakan, keempat, kelima diapakan, kelima, keenam diapakan. Silahkan buat keterangannya masing-masing gitu ya. Ya, yang ini YZ kali Z pangkat min 1 ditambah dengan 2 YZ kali Z pangkat min 2 sama dengan 4,5 XZ ditambah 9,5 XZ Z pangkat min 1. Pas sekali ya. Kita maksimalkan dulu biar kelihatan ya. Ya. Sudah sampai di sini ya. Sama ya. Kemudian setelah itu adalah apa? Oh, ini mengumpulkan, ternyata sudah terkumpul. Dari sini ke sini adalah mengumpulkan, dari yang Y pindah ke ruas kanan. Yang Y sudah di ruas di kiri. Yang YZ sudah di kiri semua, XZ sudah di kanan semuanya. Selanjutnya yang bawahnya adalah ini adalah mengeluarkan YZ dan juga mengeluarkan XZ-nya. YZ sama dengan kali 1 plus 3 Z pangkat min 1 ditambah dengan 2 Z pangkat min 2 sama dengan yang sini sama dikeluarkan, ini ya XZ-nya dikeluarkan, XZ kali 4,5 ditambah 9,5 Z pangkat min 1. Setelah itu kita buat ya di sini HZ sama dengan YZ per XZ akan sama dengan yang ruas XZ-nya pindah ke bawah, yang sini pindah ke bawah. Jadi di sini di atas adalah 4,5 ditambah 9,5 Z pangkat min 1 per 1 plus 3Z pangkat min 1 ditambah dengan 2Z pangkat min 2. Oke. Ya, itu baru ketemu HZ-nya. Setelah itu bagaimana cara mencari HN-nya? Nah, sambil kita lihat lagi tabel ya. Kita lihat tabel. Apakah ada yang sama dari sini? Ya. Nih ya. Yang ini jelas tidak sama. Yang ini juga tidak sama, yang ini tidak sama. Yang ini juga tidak sama, yang ini tidak sama, tidak sama, tidak sama. Ini juga tidak sama ya? Atau sama? Enggak ya? Yang ini juga enggak sama, yang ini enggak sama, yang ini enggak sama, yang ini enggak sama. Maka tidak bisa langsung ditransform inverse menjadi HN. Tapi kita perlu mengubah caranya. Ya, saya langsung kasih tahu aja bahwa kita harus membuat dalam bentuk seperti yang ini. Nah, bagaimana cara menyesuaikannya? Ya, yang atas sudah kita nggak butuh lagi ya, langsung aja. Ini baru. Jadi yang pertama adalah kita buat dulu. Kita sih harus membuat persamaan tersebut dalam bentuk yang tidak negatif pangkatnya. Jadi perlu dikalikan dengan Z per Z. 4,5 kuadrat ya. Z kuadrat ditambah dengan 9,5 Z per Z kuadrat ditambah dengan 3Z ditambah dengan 2. Nah, kita lihat lagi di tabel apakah ada yang sama. Kelihatannya juga masih belum ya. Makanya masih perlu lagi ya. Yang pertama adalah kita perlu menyimpan dulu Z-nya. Salah satu Z yang di atas ini harus disimpan dulu. Ini kan
Z kali 4,5 Z kuadrat Z ya ditambah dengan 9,5 per Z kuadrat ditambah dengan 3Z ditambah dengan 2. Nah, kita simpan dulu salah satu Z-nya. Sebentar, saya maksimalkan dulu. Z yang ini disimpan kemana? Disimpan ke HZ per Z akan sama dengan ini pindah ke ruas bawah sini ya, pindah ke sini ya. Jadi sudah tidak ada lagi Z-nya. 4,5 Z ditambah dengan 9,5 per Z kuadrat ditambah dengan 3Z ditambah dengan 2. Atau ini bisa dipecah kalau yang bawah ya. 4,5 Z ditambah dengan 9,5 per Z plus 1 Z plus 2 ya, dicek sudah betul ya. Ini dijumlahkan adalah 3 dikalikan adalah 2. Jadi seperti ini. Nah, HZ per Z ini sama dengan A per Z plus 1 ditambah dengan B per Z plus 2. Nah, bagaimana cara mencari A dan B-nya? Ya, kita tulis di sini saja. Ini A sama dengan, ini perlu perhatikan baik-baik ya, bahwa A yang ada di bawahnya adalah apa? Z plus 1, maka yang di bagian Z plus 1-nya kita tutup. Ini ya. Itu bagian ini kan ditutup ya. Maka kita tulis dulu. Ini perlu diperhatikan ya. Kalian perlu diulang-ulang ini videonya supaya kalian bisa mengerjakannya. 4,5 Z plus 9,5 per Z plus 2 sedemikian hingga Z sama dengan pembuat nolnya ini adalah min 1. Saya ulangi lagi ya caranya. Untuk mencari A, kita perlu lihat yang di bawahnya adalah Z plus 1. Maka Z plus 1-nya kita tutup dulu. Maka yang ditulis adalah 4,5 Z plus 9,5 per Z plus 2. Ya. Sedemikian hingga Z adalah sama dengan min 1. Jadi hasilnya adalah min 4,5 ditambah 9,5 per 4,5 min 1 plus 2. Jadi hasilnya A adalah min 4,5 plus 9,5, hasilnya adalah 5 ya. 5 per 1. Jadi hasilnya A-nya adalah 5. Kemudian B, B-nya sama dengan berapa B-nya? B-nya di bawahnya adalah Z min 2. Z min 2-nya kita tutupkan. Jadi yang perlu kita tulis adalah 4,5 Z plus 9,5 per Z plus 1. Plus 9,5 per Z plus 1. Sedemikian hingga Z sama dengan min 2. Hasilnya adalah berapa? Ini dimasukkan ya. Min 2-nya masuk sini. Jadi min 10. Min 10 ditambah 0,5. Jadinya adalah min 0,5. Ya. Iya min 0,5. Kemudian min 1 dimasuk ke sini, jadinya adalah min 2 masuk sini jadi min 1. Hasilnya adalah
0,5. Ya, maaf ini masuk sini jadinya min 9 ya, min 9 tambah sini jadi 0,5 ini min ya. Min yang atas 0,5 dan yang bawah adalah min 1. Jadi hasilnya B adalah 0,5. Maka hasilnya Hz per Z ini akan sama dengan A-nya adalah 5 per Z plus 1 ditambah dengan min 0,5 per Z plus 2. Nah, sekarang kita kembalikan Z-nya. Maka Hz akan sama dengan 5Z per Z plus 1 ditambah dengan min 0,5 Z per Z plus 2. Nih, kita cari dulu di tabel. Nah, sekarang sudah ada belum yang mirip dengan Z 5Z per Z plus 1 dengan min 0,5 Z per Z plus 2. Ya, tentu saja ini mirip dengan yang ada di sini ya. Ini Z per Z min A. 5-nya adalah variabel, plus 1-nya itu adalah A-nya. A-nya artinya adalah min 1. Kemudian yang min 0,5. Min 0,5-nya adalah variabel, tinggal kita kalikan saja. Kemudian A-nya adalah min 2. Sehingga kalau kita inverse transformasi balik, HN akan sama dengan 5-nya variabel ya. Ininya adalah A pangkat N, A-nya adalah min 1 pangkat N UN dikurang ditambah dengan min, jadi min 0,5 kali min 2 pangkat N UN ya. Itu contoh soal yang lain yang tidak bisa menggunakan cara langsung, harus melalui transformasi Z untuk mencari respon impulsnya, untuk menyelesaikan persamaan sistem diskrit gitu ya. Jadi ternyata bergunanya di situ gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Ternyata sudah cukup, sudah selesai, jadi tinggal tugas saja. Silakan kalian cari, tentukan konvolusi antara X1N dengan X2N dengan X1N adalah sekian dan X2N adalah sekian. Kemudian nomor 2, gambarkan struktur sistem LTI. Ya, tadi dibalik ya, ada struktur LTI-nya, dicari Hz-nya. Masih ingat nggak ya? Soal yang sebentar ya. Soal yang yang ini ya. Ya, ini strukturnya sudah ada. Kemudian mencari Hz-nya ya. Maka kita perlu urutannya dari sini dulu ya. Ini saya ulang lagi sekali lagi. Ini adalah strukturnya, kemudian dicari difference equation-nya, kemudian bisa mendapatkan Hz-nya, fungsi transfernya. Dibalik maka perlu dari sini sudah ada, kita coba tarik ke atas ya, naik ke atas sehingga ditemukanlah YN sama dengan sekian, maka baru bisa digambarkan ya. Itu clue dari tugas yang pertama, tugas yang kedua ya, yang A. Plot pole zero juga tadi sudah dibahas.
Kemudian ada lagi adalah respon impuls juga tadi mungkin ini menggunakan cara yang ini ya, yang harus dibuat AB-nya dulu gitu ya. Ya mungkin itu saja pertemuan kali ini. Ini slide yang kemarin lagi. Hanya itu saja, mungkin nanti akan saya buatkan pengumpulan tugasnya. Saya kasih waktu hingga Jumat sore ya. Nanti kita lihat waktunya. Tapi Jumat sore sudah diumpulkan dan Jumat sore nanti saya akan buat satu kuis, silahkan dikerjakan. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.